Perkenalkan, saya Indah Pemantau, NIM 2314201120. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, topik ini sangat penting terutama dalam kondisi kegawat daruratan karena membantu tenaga medis dalam menilai kondisi pasien dan menentukan prioritas penanganan. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien secara objektif dan sistematis. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Graham Tisdale dan Brian Jennett. GCS biasanya digunakan pada pasien yang mengalami cedera kepala, penurunan kesadaran, gangguan neurologis. Melalui GCS, tenaga medis dapat menilai bagaimana respon pasien terhadap rangsangan dari luar sehingga dapat diketahui apakah fungsi otak pasien masih bekerja dengan baik atau sudah mengalami gangguan. Penilaian ini sangat penting karena dapat membantu dalam menentukan tingkat keparahan kondisi pasien, apakah masih ringan, sedang, atau sudah berat bahkan koma. Selain itu, GCS juga digunakan sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan sehingga kondisi pasien dapat dipahami dengan cepat dan jelas tanpa menimbulkan kesalahan interpretasi. Tujuan dari penggunaan GCS yang pertama untuk menilai tingkat kesadaran pasien secara cepat, tepat, dan objektif. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi neurologis pasien, terutama fungsi otak. Yang ketiga, untuk memantau perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu, apakah membaik atau memburuk. Yang keempat, untuk membantu tenaga medis dalam menentukan tindakan atau penanganan yang tepat. Yang kelima, untuk menjadi standar komunikasi antara tenaga kesehatan dalam menjelaskan kondisi pasien. Dengan adanya GCS, tenaga medis dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. GCS terdiri dari 3, yaitu komponen utamanya I atau respon membuka mata, verbal atau respon bicara, motor atau respon gerakan. Pada bagian ini kita menilai kemampuan pasien dalam membuka mata. Jika pasien membuka mata secara spontan, berarti kesadarannya baik. Jika membuka saat dipanggil, berarti kesadarannya mulai menurun. Jika hanya membuka mata saat diberi rangsangan nyeri, berarti kondisinya lebih serius. Dan jika tidak membuka mata sama sekali, itu menunjukkan kondisi yang berat. Pada bagian verbal, kita menilai bagaimana pasien berbicara. Jika pasien bisa menjawab dengan baik dan jelas, berarti kesadarannya masih baik. Jika pasien terlihat bingung, berarti ada penurunan kesadaran. Jika jawabannya tidak sesuai atau tidak nyambung, kondisi lebih buruk. Lalu jika hanya mengeluarkan suara tanpa kata, berarti lebih parah. Jika tidak ada respon sama sekali, itu menunjukkan kondisi yang berat.
Nah, lalu pada bagian motor kita menilai respon gerakan pasien. Jika pasien dapat mengikuti perintah itu merupakan respon terbaik. Jika pasien merespon nyeri dengan menolak, masih ada respon baik. Jika hanya menarik dari rangsangan nyeri, responnya lebih rendah. Lalu jika gerakan abnormal atau kaku, itu menunjukkan kondisi serius. Dan jika tidak ada gerakan sama sekali, berarti kondisi sangat berat. Kita masuk dalam nilai GCS didapatkan dari penjumlahan ketiga komponen, yaitu skor 13-15 menunjukkan kondisi ringan, skor 9-12 menunjukkan kondisi sedang, lalu skor 8 atau kurang menunjukkan kondisi berat atau koma. Semakin rendah nilai GCS, maka semakin buruk kondisi pasien. Nah, lalu kita masuk dalam triase. Nah, triase adalah suatu proses penilaian dan pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan kondisi mereka. Nah, biasanya triase digunakan dalam kondisi darurat seperti di instalasi gawat darurat, kecelakaan, bencana. Lalu tujuan utama triase adalah untuk memastikan bahwa pasien dengan kondisi paling kritis mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Nah, dalam situasi ini di mana jumlah pasien banyak dan sumber daya terbatas, sehingga triase sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi kesalahan dalam menentukan prioritas. Triase tidak dilakukan berdasarkan urutan kedatangan pasien, tetapi berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien. Tujuan triase antara lain: yang pertama, menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatan. Lalu yang kedua, mempercepat pertolongan pada pasien yang kondisinya mengancam nyawa. Lalu mengurangi risiko kematian dan komplikasi. Lalu mengoptimalkan penggunaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, dan mengatur alur pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Dengan triase, tenaga medis dapat bekerja lebih terarah dan pasien yang paling membutuhkan dapat segera mendapatkan pertolongan. Dan dengan triase juga, tenaga medis dapat bekerja lebih terarah dan pasien yang paling membutuhkan dapat segera mendapatkan pertolongan. Nah, triase dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu merah, pasien dengan kondisi sangat gawat dan harus segera ditangani. Contohnya itu tidak sadar, tidak bernafas, dan pendarahan hebat. Lalu ada kuning, pasien dengan kondisi sedang dan masih bisa menunggu. Contohnya itu pasien yang patah tulang, luka sedang. Lalu hijau, di mana kondisi pasien ringan. Contohnya luka kecil atau lecet. Dan hitam, pasien yang sudah meninggal atau kemungkinan hidup itu sangat-sangat kecil. Nah, kesimpulannya, Glasgow Coma Scale atau GCS merupakan metode penting yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien melalui komponen utama, yaitu respon mata, verbal, dan motor. Nilai GCS memberikan gambaran mengenai kondisi neurologis pasien, mulai dari kondisi ringan hingga berat atau koma. Semakin rendah nilai GCS, maka semakin serius kondisi pasien tersebut.
Lalu sementara itu, triase merupakan proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan untuk menentukan prioritas penanganan. Nah, triase sangat penting terutama dalam kondisi darurat atau ketika jumlah pasien banyak. Nah, hubungan antara GCS dan triase sangat erat karena GCS dapat membantu tenaga medis dalam menentukan kategori triase secara cepat dan tepat. Nah, dengan memahami GCS dan triase, tenaga kesehatan dapat memberikan penanganan yang lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.